Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryanto SPDI sebagai guru mapel akidah akhlak di MI Muhammadiyah Kedung Lulor, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan NIM 24102111386. Saya membuat video pembelajaran akidah akhlak di kelas 2 guna untuk memenuhi tugas UKIN di LPTK IAIN Kerinci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Semangat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Ya. Iya, tentunya harus bahagia. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Nanti doa akan dipimpin oleh ketua kelas ya. Pada Mas Airvio silakan maju. Ya, maju ke depan di sini nggak apa-apa. Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan. Ya, silakan Airvio duduk kembali. Baik, setelah berdoa kita murojaah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wahid isnen salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menumbuhkan sikap patriotisme kita sebagai warga negara Indonesia, mari kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri dulu. Iya. Semangat nyanyinya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu maju. Silakan duduk kembali. Ya. Sudah sarapan semua? Oh iya, harus semangat ya. Baik, silakan bukunya dibuka terlebih dahulu. Sekarang pelajaran apa? Akidah akhlak. Silakan dibuka buku tulisnya, alat tulisnya dipersiapkan terlebih dahulu. Sambil Pak Guru mengabsen. Hari ini hadir semua? Ya, berangkat semua? Berangkat. Nggak ada yang sakit? Ya, alhamdulillah sehat semua ya. Berarti di absen tidak ada yang
tidak hadir, berangkat semua. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru sedikit memberi nasihat pada kalian sebagai bahan motivasi, ya. Sekarang kita sudah sekolah di kelas 2 kira-kira hampir 1 tahun ya. Sekarang bulan apa? Ayo yang ingat bulan apa? Iya, bulan Mei. Nanti habis Mei, Juni terus naik kelas 3. Sing pengen naik kelas 3 siapa, Cung? Oh, Nanda nggak pengen naik kelas 3? Iya, tentunya semua pengen naik kelas 3. Nah, udah diturunkan lagi, nanti kesel ya, capek ya, turunkan lagi jarinya. Nah, udah. Syaratnya apa supaya kalian bisa naik kelas? Harus rajin belajar. Rajin pangkal pandai, malas pangkal bodoh. Ya, jadi harus rajin belajar. Ini tiap pagi Pak Guru itu mengabsen kalian sholat atau tidak. Percuma dong kita pinter tapi tidak melaksanakan sholat, tidak mendirikan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Yang tadi pagi sholat subuh ngacung, siap untuk melaksanakan rajin belajar dan rajin sholat? Iya, siap. Yang semangat, siap? Iya, bagus. Ya. Nah, di pelajaran akidah akhlak kali ini kita akan membahas rukun iman, tapi yang dibahas ini iman kepada malaikat. Nah, ini iman kepada malaikat. Tentunya ada tujuan ketika sudah kita melaksanakan pembelajaran nih. Nggak mungkin dong ketika kita sekolah terus tujuannya pengen bodoh, kan pengen pinter. Nah, di pelajaran iman kepada malaikat ini, ya, di pelajaran iman kepada malaikat ini juga ada tujuannya. Harapannya yang pertama, ketika kalian sudah belajar bab iman kepada malaikat ini, ya Mbak Afa, kita atau kalian tentunya bisa atau dapat menyebutkan pengertian iman kepada malaikat yang pertama. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan sifat-sifat malaikat. Yang selanjutnya, ketiga, kalian dapat menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar sifat wajib bagi Allah. Ada berapa coba sifat wajib bagi Allah? 20. Wujud, qidam, dan seterusnya. Ya. Nah, setelah kita mempelajari sifat wajib bagi Allah, di pertemuan kali ini kita akan belajar iman kepada siapa, Pak? Iman kepada siapa? Malaikat. Malaikat itu kalian pernah lihat apa enggak? Siapa sih malaikat? Walaupun tidak pernah lihat, kita tetap sebagai umat muslim, sebagai orang Islam harus meyakini bahwa malaikat itu ada. Sekarang perhatikan, Pak Guru akan menerangkan mengenai iman kepada malaikat. Ya, kita buka slide-nya. Apa itu iman kepada malaikat? Ada yang tahu? Nah, pengertiannya apa iman kepada malaikat? Nah, pengertian iman kepada malaikat ini percaya akan keberadaan malaikat, bahwa malaikat itu ada. Dan percaya bahwa Allah itu menciptakan makhluk. Di antara sekian banyak makhluk yaitu malaikat. Ya, malaikat. Paham? Iya, percaya akan keberadaan malaikat. Kita harus percaya bahwa malaikat itu ada. Dan percaya bahwa Allah menciptakan makhluk. Salah satunya adalah malaikat. Nah, ini pengertian iman kepada malaikat. Ya, selanjutnya
dalil tentang iman kepada malaikat. Ya, terus tentunya kalian, oh malaikat siapa? Ternyata di Al-Quran itu ada, ya. Di Al-Quran ada. Nah ini bunyi ayatnya, ada yang mau membacakan? Ya, Pak Guru bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasulullah Muhammad beriman pada apa? Al-Quran yang diturunkan kepada dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman pada Allah, pada malaikat. Nah ini yang perlu digarisbawahi, malaikatnya, kitab-kitabnya. Jadi sudah jelas Allah itu sudah berfirman bahwa kita itu wajib mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Percaya apa enggak? Iya percaya. Lanjut. Ya lanjut. Nah, tadi adapun sifat-sifat malaikat itu berbeda dengan kita manusia, berbeda dengan iblis atau setan. Nah, malaikat itu sifat-sifatnya itu sangat mulia, ya. Yang pertama, malaikat tidak memiliki rasa angkuh dan sombong. Kalau kita mungkin punya baju baru, Pak Guru bajunya baru. Ada mungkin kalau kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu, Pak Guru bisa sombong, kelambine anyar dan sebagainya. Apanya lagi sepatunya baru, ya apik mune, ya apik bagus punya saya ini misalkan. Nah, itu malaikat tidak seperti itu, tidak mempunyai rasa angkuh dan sombong. Paham? Iya. Yang kedua, malaikat selalu bertasbih kepada Allah. Malaikat itu tidak ada henti-hentinya, 24 jam selalu bertasbih pada Allah, memuji Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Coba kalau kita pernah satu hari satu malam berzikir full? Nafe pernah satu hari satu malam berzikir full? Subhanallah, subhanallah, nggak pernah berhenti? Belum pernah. Itu bedanya malaikat dengan manusia, selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, malaikat tidak pernah bermaksiat. Misalnya nih, air Vio pulang ngaji dari TPG, jalan sebelah sana, nah itu ada pohon mangga tuh, mateng temen ke pohon mangganya, tinggal nggak ada orang. Akhirnya Vio langkah, tidak ada orang ini, ambil satu, ditaruh di tas. Itu berbuat dosa apa enggak? Dosa, walaupun manusia tidak ada yang melihat. Itu sifat bedanya manusia dengan malaikat. Kalau malaikat tadi tidak pernah bermaksiat, tidak pernah berbuat dosa. Nah, berarti kan dari angka 1 sampai tadi 1, 2, 3 bagus semua ya. Kira-kira sifatnya bagus apa enggak malaikat? Bagus. Nah, kalian bisa meniru apa enggak ini? Nah, ngerti perintah sama orang tua, manut. Kalau suruh sholat, zikir. Nah, itu harapannya bisa seperti ini, ya. Ini malaikat. Bedanya malaikat dengan manusia. Lanjut. Seret. Sekarang nama-nama malaikat dan tugasnya. Kira-kira ada berapa jumlah malaikat yang wajib diimani? 10. Ada yang hafal? Iya, belum. Nanti setelah ini insya Allah hafal ya. Walaupun malaikat itu yang wajib diimani itu ada 10,
ya. Tapi sejatinya malaikat itu jumlahnya banyak, puluhan ribu. Tapi yang wajib diimani adalah 10 ini. Yang pertama, ya nama malaikat dan tugasnya yang pertama siapa? Jibril. Tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Nah, masih ingat ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama kali Al-Quran diturunkan, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana ya? Di Gua Hiro. Itu yang menyampaikan siapa? Malaikat Jibril ini, ya, malaikat Jibril. Lanjut. Yang kedua, malaikat siapa? Mikail, menyampaikan rizki. Yang tadi berangkat sekolah sangu siapa, Cung? Wah, 1, 2, 3. Wah, semua sangu. Ada yang sangunya 2.000, ada yang 5.000, ada yang berapa? 10.000 ada. Waduh, Nanda, malam minggu sangunya 10.000 ya. 10.000. Malam Sabtu kok malam minggu. Ya, sangunya 10.000. Berarti banyak itu ya. Banyak. Ini kalian membawa uang ke sekolah, uang saku, ya, Mbak Nafe. Kalian membawa uang saku ke sekolah, ada yang 5.000, ada yang 10.000. Itu yang membagi rizki siapa? Malaikat siapa? Mikail. Itu tugasnya menyampaikan rizki. Ya. Di sini ada yang namanya rizki? Nggak ada. Selanjutnya yang ketiga, malaikat siapa ini? Israfil. Israfil tugasnya apa? Meniup sangkakala. Ya, ketika nanti hari kiamat kubro tiba, nanti tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala sebagai tanda bahwa dunia ini akan kiamat, hancur lebur semuanya. Ini tugasnya malaikat Israfil. Lanjut, yang keberapa? 4, malaikat Izrail. Bedanya Israfil sama Izrail. Tugasnya apa? Oh ya, apa? Nyawa nih cabut kayak paku. Nah, itu tugasnya malaikat siapa tadi? Israil. Kalau kalian dengar inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia. Nah, itu malaikat siapa? Israil itu baru melaksanakan tugasnya, yaitu mencabut nyawa. Paham? Oke, lanjut. Mbak Meka, lanjut. Nomor berapa sekarang? Nomor 5. Malaikat mungkar. Tugasnya apa ini? Menanyai manusia di dalam kubur dan berpasangan dengan nakir, ya, mungkar dan nakir. Kalau tidak bisa menjawab pertanyaan, wah, malaikatnya siap menyiksa karo brada. Man robuka, siapa Tuhanmu? Nggak bisa jawab. Kira-kira malaikatnya langsung, iya, menyiksa kalian di alam kubur. Ini tugasnya malaikat mungkar dan nakir. Ketika orang meninggal itu dikerumuni pas pemakaman oleh kerabat, terus pergi dari pemakaman. Nah, ini malaikat mungkar dan nakir itu datang. Ya, Mbak Meka, diperhatikan sama Mbak Nafe, ya. Mungkar dan nakir menanyai manusia ketika sudah meninggal dunia di dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat siapa? Raqib. Tugasnya apa? Mencatat amal baik manusia. Tempatnya nanti kalau amal baik sebelah mana? Sebelah mana? Kanan. Ini kalau misalkan hari ini kalian berangkat sekolah, mau berangkat cium tangan, pamitan kepada orang tua, bismillahirrahmanirrahim, itu sudah dinilai amal baik, sudah dicatat sama malaikat siapa tadi? Ini Raqib, itu mencatat amal baik. Yang ke-8,
atid. Atid mencatat amal buruk manusia. Seperti tadi pulang ngaji dari TPQ, ada pohon mangga, saya ambil satu lah, nggak ada orang ini. Ini yang mencatat siapa tadi? Kalau amal jelek, buruk, malaikat atid. Tempatnya di sebelah mana? Kiri. Kanan siapa? Kiri siapa? Atid. Oke, paham. Pinter kabeh, pinter semua. 9. Malaikat Malik, ini yang paling sangar banget. Kalau Pak Guru sangar nggak? Pak Guru nggak bisa marah ya. Kalau marah paling ya sebentar aja tersenyum lagi gitu. Ini malaikat Malik, ini malaikat yang paling sangar, penjaga neraka ya. Penjaga neraka. Kalau kalian nanti ketika ditimbang banyak amal jeleknya masuk kemana? Neraka. Nah, ini nanti akan ketemu dengan malaikat Malik yang sangar sekali ya, Ci. Ini menjaga pintu neraka. Yang terakhir nih, terakhir siapa? Yang terakhir ini tentunya malaikat Ridwan itu mungkin ya sangat tidak sangar seperti malaikat Malik karena tugasnya menjaga pintu surga. Siapa di antara kalian di sini yang kepengen masuk surga, Cung? Nah, pengen semua, nggak ada yang pengen ke neraka ya. Tuh. Nah, ini tugasnya malaikat Ridwan. Ulangi, pertama siapa? Jibril. Kedua? Ketiga? Keempat? 5? 6? 7? 8? 9? 10? Oke, pinter semua. Lanjut. Oke, lanjut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dia Adam, coba. Malaikat yang ditulis tadi cuma ada 10 doang, kata Adam pertanyaannya. Pak Guru menjawab ya, sebetulnya malaikat itu jumlahnya banyak, ya berpuluh-puluh ribu. Tapi yang wajib diimani, wajib diketahui itu ada 10. Itu seperti itu. Sebetulnya banyak jumlahnya, tapi yang wajib diimani ada 10 yang tadi kita sudah bahas. Paham? Ada lagi, Cung, yang mau bertanya? Iya. Ya, yang keras, yang keras, yang keras. Apa perbedaannya malaikat dan setan? Ada yang tahu? Angger setan kayak air vio? Enggak ya, enggak. Iya. Kalau malaikat tadi selalu berbuat baik, selalu bertasbih kepada Allah, tidak mempunyai hawa nafsu untuk berbuat jahat. Tapi kalau setan, setan apa? Sama Allah, kalian masih ingat kisah Nabi Adam? Kalau setan itu sudah dijamin selama-lamanya masuk neraka, tidak bakal masuk surga karena sifat jeleknya itu. Sudah paham ya? Sekarang Pak Guru tes nih. Nanti menjodohkan nih. Satu pegang yang malaikat, satu yang tugasnya. Nah, ya. Silakan maju masing-masing ambil satu. Nanti menjodohkan dengan temannya. Duduk dulu, nanti Pak Guru bagi. Oke, ini dua-dua ya. Dua-dua karena sudah bisa menjawab atau menjodohkan dengan benar. Oke, siapa yang belum kebagian lagi? Sing belum kebagian siapa? Oke, nanti semua kebagian. Masih semangat? Iya. Sebelum lanjut ke tahap berikutnya, kita tepuk semangat terlebih dahulu yuk. Tepuk semangat. Semangat.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekarang kita lanjut ke tahap diskusi. Oke, tahap diskusi ini kelompoknya ini aja, nggak apa-apa ya. 1, 2, 3 dibagi menjadi 3 kelompok karena jumlahnya sedikit ya. Di 3 kelompok. Nanti akan Pak Guru sajikan gambar nih. Ayo Mbak Meka, Mbak Nafe, akan Pak Guru sajikan gambar. Nanti kalian bisa ceritakan apa sih ini hikmahnya ketika kalian melihat gambar itu. Nanti ditulis di lembar jawab. Jangan lupa ditulis nama kelompok 1, 2, 3 dan nama anggotanya siapa. Ya, yang bagian nulis yang tulisannya bagus. Silakan kalian amati gambar, menjawab salah satu saja. Ini Pak Guru sajikan 2 gambar. Menjawab mau pilih yang gambar 1 kalau yang 1 sebelah sana. Kalau yang gambar 2 sebelah sini. Oke, mari kita lihat gambarnya seperti apa. Silakan diamati dan nanti ditulis. Nanti setelah ditulis hasilnya dibacakan di depan. Salah satu saja yang maju perwakilan. Oke? Siap? Ya, Pak Guru kasih waktu berapa menit? 5 menit cukup ya. Nulis sebentar 10. Oke. Baik, Pak Guru. Nah, ini ditulis nama kelompoknya. Udah. Alat tulisnya disediakan, alat tulisnya. Ini siapa? Oh, ini aja. Aji. Yang nulis siapa? Vio. Nama kelompoknya ditulis yo. Siapa saja? Nih Adam. Ya, silakan berdiskusi mau gambar yang mana kayak gitu ya. Oke. Sekarang tahap terakhir kita mengerjakan soal ya. Nanti sebentar saja dikasih nama dan nomor absen ya, kasih nama dan nomor absen. Ini nanti menjodohkan ya, menjodohkan terus setelah selesai dikumpulkan. Malaikat Jibril tugasnya apa? Seret digaris. Malaikat Mikail tugasnya apa? Digaris yang sesuai ya. Namanya menjodohkan. Ini tugas untuk LKPD ya. Untuk mengukur kalian sudah paham atau tidak dengan apa yang Pak Guru sampaikan. Masih semangat? Oke, baik, sekarang penutup ya. Kesimpulan dari apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Hari apa sekarang? Hari Jumat. Tanggal berapa? 24. Tanggal berapa? 9 Mei 2025. Kita sudah belajar iman kepada malaikat. Harapannya kita setelah belajar iman kepada malaikat, Mbak Meka, harapannya kita bisa mengetahui tadi sifatnya, jumlahnya, tugasnya, terus penerapannya setelah kita mempelajari ini, terus kita nanti bisa mengetahui hikmahnya dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita ketika kita beriman kepada malaikat, kita akan selalu berbuat baik, kita termotivasi untuk berbuat baik. Meka sama Nafe ya, selalu berbuat baik. Meka sama Nafe selalu berbuat baik ya. Jadi kanan kiri kita itu ada yang mengawasi. Kalau kita yakin bahwa malaikat itu ada, iman bahwa malaikat itu ada, tentunya kita akan senantiasa berbuat kebaikan. Takut untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, ini kesimpulan pada pagi hari ini di pelajaran akidah akhlak, yaitu bab iman kepada malaikat. Kira-kira sudah paham? Baik, Pak Guru cek nih. Tadi diterangkan
perbedaan malaikat dengan manusia. Ada yang tanya, apa kira-kira perbedaannya tadi ya? Kalau manusia ya cenderung banyak berbuat dosa, tapi kalau malaikat selalu berbuat baik, bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Terus malaikat jumlahnya ada berapa? Ada 10 yang wajib diimani. Paham? Ya, oke. Ini bab iman pada malaikat kita sudah selesai. Siap untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Jawabnya semangat, siap? Siap. Baik, pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas berbuat baik kepada kedua orang tua. Di penghujung setelah selesai pembelajaran, mari kita membaca doa kafaratul majlis bersama-sama. Tangabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian materi yang dapat Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan tasnya dirapikan kembali. Dari Pak Guru cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.